Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up guys? Jadi kali ini, di video ini aku bakal jelasin tentang trigonometri dasar untuk memenuhi tugas UTS Media Pembelajaran Matematika. Aku, Helvi Ainul Famawati dengan NIM 2420108 dari PMTK 3D. Sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like, share, and subscribe. Pertama-tama kita masuk kepada definisi dari trigonometri. Apa sih itu trigonometri? Apakah itu terdiri dari dua penggalan kata kah? Atau cuma satu kata dengan banyak makna? Mari kita simak. Apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon dan metro. Trigonon sendiri artinya tiga sudut dan metro artinya mengukur. Nah, makna dari trigonometri ini adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Jika kita membahas tentang trigonometri, berarti kita dihadapkan dengan segitiga siku-siku. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau sinus itu dipendek dengan sin dan kosinus dipendek menjadi kos dan tangen dipendek menjadi tan, supaya nggak ribet aja kali ya, nggak tahu juga. Nah, misalkan kita dikasih soal, diberikan segitiga siku-siku dengan sudut A sama B misalnya gitu ya. Terus salah satu sisinya ada yang 5 dan satunya lagi ada 7 dan sisi miringnya tidak diketahui. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Hayo lo gimana? Nah, makanya mari kita eksekusi. Oke guys, sebelum kita mencari sin, cos, atau tan, kita harus tahu dulu nih berapa panjang ketiga sisi segitiga siku-siku tersebut. Sedangkan di soal ini kita belum mengetahui berapa panjang sisi miringnya. Kita misalkan ini adalah segitiga A, B, C dan sisinya juga kita beri nama sisi A, B, dan C. Untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang tidak diketahui, kita dapat menggunakan formula Pythagoras. Lalu, bunyi teorema Pythagoras itu seperti apa ya? Jadi, bunyi teorema Pythagoras yaitu pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga A, B, C, siku-siku di C, maka teorema Pythagoras dapat dinyatakan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada formula Pythagoras. Kalau kita mau nyari panjang A, rumusnya begini. Dan kalau kita mau nyari panjang B, harus nyari begini. Dan C harus begini ya, sesuai formulanya saja atau rumusnya. Begitu. Oke, sung kita coba ke contoh soal. Jadi yang ditanyakan itu adalah A, berapa panjang A? Sesuai dengan formula yang telah kita ketahui tadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti tinggal kita substitusikan. A kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 7 kuadrat adalah 49, sedangkan 5 kuadrat adalah 25. Jadi 49 ditambah 25. Nah, berapa tuh? 74. Jadi A sama dengan akar dari 74. Karena 74 nggak punya akar, jadi biarin aja ya 74. Kecuali kalau misalkan ada akar 25 kan ada akarnya itu 5. Jadi ini versi ribetnya aja kali ya. Yang penting paham begitu. Dan kalau mau nyari B sama C itu cuma beda di ininya aja sih, di tandanya aja. Itu caranya juga sama kayak nyari A. Cuma ya tergantung di apa yang kita cari. Formulanya udah ada tadi, jadi bisa kita lihat di formulanya itu. Nah, kita udah tahu berapa sisi miringnya. Sekarang kita bisa deh jawab soal yang tadi, yaitu sin A berapa, cos A, dan tan A, lalu sin B, cos B, dan tan B.
Cara mencari hasil dari sin A yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tan dapat kita peroleh dari sisi depan dibagi dengan sisi samping. Maka jika ditanya sin dari A yaitu sin demi, berarti depan per miring, depannya adalah B dan miringnya adalah A. Berarti B per A yaitu 7 per akar 74. Dan jika ditanya cosnya, cos sami yaitu samping dibagi miring. Jadi sampingnya itu adalah C dan miringnya adalah A, yaitu 7 per 7 akar 7 belibet 7 per akar 74. Dan kalau tan berarti tan desa, depan per samping, depannya yaitu B dan sampingnya yaitu C, berarti 7 per 5. Begitu pula dengan sin B dan cos B, lalu tan B. Ya, begitu seperti halnya kita mencari yang A tadi. Kira-kira seperti ini ya. Sekian video presentasi dari aku. Maaf kalau kalau sering belibet dan kadang gak jelas. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi aku sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like. Oke, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like.